يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم عرض الله عليكم بالطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين، واغفر لنا منك بالخير ويغفر الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وحده حمد من وفقه فعرفه، والشكر لله على إدراك شهر ذي الحجة ويوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لا حول ولا قوة إلا بالله، شهادة تنجي قائلها من شدة أهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه وعلى جميع من تبعوا هداه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء كل عبد ربه. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بامتثال جميع أوامر واجتناب جميع منهياته. فاتقوا الله أيها العباد،
fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innahu qad farihal muslimun wa qad aflahal mu'minun wa qad najahal muti'un wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan berbagai nikmat dan anugerah yang kita tidak bisa menghitungnya, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ungkapan hamdalah ini, semoga kita akan senantiasa menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur, dan semoga nikmat yang diberikan kepada kita akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejak kemarin suara gema takbir kaum muslimin muslimat berkumandang bersautan di masjid, di musalla, di surau, bahkan di setiap rumah kita dipenuhi dengan gema suara takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang memukau dan menggetarkan jiwa orang-orang yang bertakwa. Suara takbir Allahu Akbar seolah mengingatkan kita semua bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, malaikat, jin, manusia dan makhluk-makhluk lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya kecil dan hina. Tiada satu pun yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, keilmuan dan kebesaran keturunan kita, seperti apapun nasab kita, sama sekali tidak pantas untuk disombongkan. Karena semuanya hanyalah titipan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil, tidak ternilai apa-apa. Gembira suara tahmid alhamdulillah seolah mengajarkan kepada kita bahwa segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun pujian orang lain kepada kita, karena kebaikan kita, jasa kita, bantuan kita, ilmu kita, akhlak kita, ibadah kita, nasab kita, kedudukan kita, kejeniusan kita dan semisalnya, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita banggakan dan kita sombongkan sedikit pun dari pujian orang-orang kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menerima segala pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat terkontrol ego kita saat menerima pujian orang lain karena jasa atau kebaikan kita, maka ucapkanlah alhamdulillah dengan segala ketulusan tanpa ada kesombongan. Lantunan suara tasbih subhanallah seolah mengingatkan kepada kita semua bahwa hanya Allah lah yang maha suci. Kita manusia, seperti apapun ibadah kita, sedekah kita, keilmuan kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, ibadah kurban kita dan semisalnya, janganlah sampai membuat kita merasa paling suci, merasa paling benar sendiri, merasa paling berjasa sendiri, karena merasa yang paling suci, merasa paling benar, merasa paling berjasa
dan semisalnya merupakan bibit-bibit kejahatan yang ditanamkan oleh iblis sejak terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis terusir dari surga karena egoisnya dan merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, yang karena keegoisan dan kesombongannya tersebut iblis berani menolak taat perintah kepada Allah untuk tidak patuh kepada Nabi alaihissalam. Gemuruh suara tahlil la ilaha illallah seolah mengingatkan kita dengan tegas bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tiada makhluk atau kekuatan sehebat apapun yang berhak diagungkan, dimuliakan, disucikan, diesakan dan diingat selalu melainkan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sampai kita tundukkan hati kita untuk mempercayai makhluk yang hanya memiliki sedikit kelebihan semisal dukun, paranormal, atau orang pintar karena dianggap telah mampu memberikan sedikit pertolongan permasalahan hidup dan kehidupan kita. Karena itu termasuk sebuah kesyirikan yang harus kita jauhi dan ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di dalamnya umat Islam melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, dan mendirikan salat Idul Adha bersama-sama. Menariknya, rangkaian ibadah ini sangat erat kaitannya dengan kisah perjalanan hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah seorang Rasul Allah yang telah berhasil membina keluarga ideal yang dapat kita teladani bersama untuk dijadikan panutan dalam membina rumah tangga kita, di mana kisahnya telah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari kisah perjalanan hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga tercintanya. Teladan yang pertama terdapat pada profil Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau bertindak sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah. Dalam keluarganya, Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena kedermawanannya yang luar biasa, merupakan sosok teladan bagi setiap kepala keluarga. Keberhasilan beliau dalam membina keluarganya sesuai dengan tuntunan Allah sebagian telah dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suami dari dua sosok orang perempuan yang sangat taat pada suaminya. Nabi Ibrahim berlaku sangat adil kepada kedua istrinya yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Ketaatan istri tersebut tentu tidak terlepas dari kemuliaan pribadi dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika ingin ditaati oleh istri, seorang suami harus mampu menampilkan dirinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, berkepribadian luhur, cinta pada keluarganya, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akan sulit bagi seorang suami yang menginginkan istrinya menjadi sosok istri yang taat dan salihah, sementara sang suami sendiri memiliki akhlak yang buruk. Akan sia-sia jika suami menginginkan istrinya berubah ke arah yang lebih baik, sementara pribadi sang suami tersebut tidak pula mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya yang ia lakukan. Sejatinya semua itu dapat terwujud
berangkat dari diri pribadi sendiri sebagai seorang suami untuk mau merubah menjadi sosok suami yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk mengubah orang-orang yang dipimpinnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai seorang ayah bagi putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam tampil sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, demokratis dan menjadi teladan. Di mana kisah tersebut tercover dalam dialog Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Ismail putra tercintanya yang telah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata kepadanya, "Hai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku yang terhormat, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dalam dialog yang dikemukakan Al-Quran di atas, terlihat dengan jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi anaknya dan sangat demokratis. Sifat kasih sayang itu tergambar dari pilihan kata yang digunakannya ketika menyeru buah hatinya dengan menggunakan ungkapan ya bunayya yang mempunyai arti wahai anakku sayang. Penggunaan kata ya bunayya merupakan panggilan penuh kasih sayang kepada anaknya. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melaksanakan perintah Allah dalam mimpinya meminta pendapat kepada anaknya tercinta Nabi Ismail ketika diperintah untuk menyembelih sang anak tersebut. Di sini begitu tampak jelas jiwa demokratis Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang sebelumnya telah berupaya menanamkan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa baiknya kepada Ismail. Jangankan mengajak untuk kebaikan yang akan menguntungkan secara lahiriah, ketika diajak untuk mengorbankan nyawanya sekalipun sang anak rela tanpa protes. Kita tentu bertanya, upaya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga anaknya setaat itu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketaatan Ismail sebagai anak tidak terlepas dari doa, usaha, dan keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran telah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut berbunyi, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Hal ini dapat mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa yang baik untuk anak-anak keturunan kita agar menjadi generasi salih-salihah semuanya. Karena anak adalah amanah. Ia bisa saja akan menjadi fitnah jika orang tuanya tidak amanah dalam mendidiknya. Karena itu, mari kita selalu berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk mendidik anak-anak keturunan kita dengan sebaik mungkin agar mereka tidak menjadi fitnah yang dapat merugikan kita, keluarga dan warga.
Namun sebuah doa itu juga harus diiringi dengan usaha. Usaha itu bisa berupa suatu upaya, sebagaimana upaya yang ditempuh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal memilih jodoh, yakni dalam hal ini adalah Siti Hajar. Meskipun ia berkulit hitam, berstatus mantan budak, tetapi imannya sangat teguh, akhlaknya sangat mulia, taat beragama dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang juga berstatus sebagai suaminya. Karena itu kita jika menginginkan anak yang saleh, mulailah dari memilih jodoh yang salihah. Jika istri yang dipilih biasa mengabaikan perintah Allah, bagaimana mungkin ia akan mampu mendidik anak yang saleh? Bukankah ibu merupakan guru pertama dan utama bagi seorang anak? Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang tua teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi patuh pada tetangga, sementara pada kedua orang tuanya acuh dan abai atas perintah-perintahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Teladan kedua terdapat pada profil Siti Hajar sebagai seorang ibu yang berkarakter pendidik. Siti Hajar memainkan perannya sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Ia seorang ibu yang tangguh, pantang menyerah dan tak kenal putus asa ketika bayinya meronta kehausan. Siti Hajar berlari-lari mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah berulang-ulang hingga 7 kali untuk mencari air demi memenuhi kebutuhan jasmaniah anaknya. Peristiwa itu kemudian diabadikan dalam ritual ibadah sa'i ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Siti Hajar juga digambarkan telah menyerang iblis dengan lontaran batu ketika iblis mencoba untuk merusak rohaniah anaknya agar menolak keputusan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail atas perintah Allah. Lontaran batu itu juga menjadi rangkaian ibadah haji, yakni melontar jumroh. Hal ini menunjukkan bahwa Siti Hajar selalu berusaha maksimal untuk melindungi fisik dan rohaniah anaknya. Siti Hajar menjadi pendidik pertama dan laksana sekolah bagi anaknya. Demikianlah semestinya menjadi sosok seorang ibu yang baik, ibu yang ideal bagi anak-anaknya. Siti Hajar juga menampilkan dirinya sebagai sosok istri yang sangat patuh pada suami dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terasa berat menerima keputusan Ibrahim untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih putra semata wayangnya, tetapi demi kepatuhannya kepada sang suami dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar rela tanpa bantahan sekecil apapun. Sikap Siti Hajar ini seharusnya dapat diteladani oleh setiap istri. Seorang istri harus patuh pada suami selagi tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun orangnya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Teladan yang terakhir, yakni teladan yang ketiga, terdapat pada profil Nabi Ismail sebagai anak yang saleh. Demikian tergambar dalam kisah saat Nabi Ismail tidak membantah perintah ayahnya, malah Ismail menguatkan hati ayahnya agar tabah menjalankan perintah tersebut sebagaimana yang ia katakan pada bapaknya, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Kesolehan Ismail sejatinya menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi muda saat ini. Seorang pemuda harus siap berkorban apa saja untuk berbakti kepada orang tua,
waktu, pikiran, tenaga, bahkan jiwanya sekalipun ia korbankan demi baktinya pada kedua orang tua, sehingga kedua orang tua mereka akan merasa sangat bangga memiliki anak seperti mereka. Seorang anak mestinya harus bangga melihat orang tuanya taat kepada Allah dan rajin beribadah, meskipun harus mengorbankan hal-hal yang dicintainya di dunia ini. Karena itu seorang anak perlu pula memberi dukungan dan semangat kepada orang tuanya agar tetap konsisten menegakkan kebenaran. Dengan begitu, ketaatan dan kemuliaan pribadi sang anak akan menjadi energi positif kepada orang tuanya. Inilah kebanggaan orang tua yang tak ternilai harganya. Kepatuhan, ketaatan, pengorbanan, dan keteladanan merupakan kata kunci dari keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai kebahagiaan pada keluarganya. Bahkan melalui istri pertamanya bernama Siti Sarah juga melahirkan Ishak yang juga menjadi nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Sejatinya pelaksanaan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban di tahun ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi keluarga kita masing-masing. Kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya di atas hendaknya dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk dapat membangun keluarga yang semakin sakinah, mawaddah dan rahmah dalam menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hingga semoga keluarga kita masing-masing kelak akan menjadi keluarga yang ideal, keluarga panutan dalam berbagai kebaikan bagi yang lainnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهل وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آل الأطهار صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأيام والأدهار. أما بعد فإن الله أوصي وإياكم بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله فإنه قد فاز المتقون. واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب الرسول أجمعين خصوصا المتقين العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب وقضيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد. اللهم وحد أمة سيدنا محمد وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد وألف بين قلوب رؤسائهم وألف بين قلوب أمرائهم وألف بين قلوب علمائهم وألف بين قلوب المسؤولين عن شؤونهم وأمورهم. اللهم ثبت إيماننا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر ابعدنا واغفر لنا ذنوبنا وقضي لنا ديننا وقضي حوائجنا من الدين الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن خاتمة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والغباء والفحشاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد اندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لجماعة هذا المسجد المبارك من أمورهم رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. الله يكرمكم وما يعلم ما يسمعون. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.